Ya, Bu. Jadi awal mula itu dari info dari ART saya itu menunjukkan kalau ditemukan ada gelas berisi serbu, itu gelas anak saya ditemukan di dalam laci kamar mandi berisikan serbu. Nah, kemudian dicari apa, setelah dicari ketemulah itu pil warna oranye dan juga warna biru. Kemudian kita coba searching di Google, keluarlah bahwa itu obat penambah nafsu makan dan juga obat penambah. Ya, dari situ kemudian saya cari bukti lain, saya cek HP suster saya, dan kemudian ditemukan juga pembelian. Kemudian saat itu juga saya bertanyakan ini obat untuk siapa dan untuk diminum sejak kapan, dan akhirnya awalnya dia nggak ngaku, tapi pada akhirnya dia ngaku kalau memang itu diberikan ke anak saya selama 1 tahun dan memang pembeliannya semenjak September 2023. Dari pengakuan dia, obat itu dibeli di mana? Lewat marketplace ya. Itu sudah berapa kali untuk melakukannya? Kalau saya cek sekitar 8 kali ada pembelian. Mulai September 2003 sampai Agustus 2024. Pengakuan dia satu hari, dia diminumkan berapa kali? 1 hari sekali. Itu biasanya setelah makan siang. Alasannya untuk diminumkan ke anak itu seperti apa? Untuk menambah nafsu makan, supaya makannya mudah, makannya gampang. Kondisi anaknya itu sekarang bagaimana kondisi? Kalau sekarang anak saya sudah mendapatkan perawatan yang baik dan memang sekarang harus diterapi dulu sementara, setiap harinya minum obat. Sempat dirawat di rumah sakit? Sempat dirawat di rumah sakit di Surabaya selama 1 mingguan, kemudian saya bawa ke Singapura untuk perawatan intensif selanjutnya itu sekitar 1 minggu juga. Bu, waktu tersangka ngasihkan obat itu, Ibu berada di rumah atau? Ada, jadi posisi itu bukan yang dia secara diam-diam atau sepi atau gak ada orang. Di rumah saya itu cukup banyak orang, ada ART, ada neni, bahkan ada mertua saya. Waktu dia ngasih juga ya layaknya dia kalau ngasih seperti minum air biasa gitu loh. Jadi ya ART lain juga nggak paham gitu, nggak ngerti, nggak mikir sampai oh itu bakal kasih obat gitu. Bahkan saya cek CCTV ada posisi saya siang-siang tetap dikasihkan gitu. Tapi memang bukan yang di depan saya, posisi saya masih di ruangan lain. Ya Bu, dampak negatif Kalau untuk mungkin. perilaku sebenarnya selama diberi obat itu saya nggak ada, karena makanya saya nggak curiga gitu. Cuman memang ada perubahan fisiknya, dimana dia waktu itu beratnya yang sekitar Agustus itu 13 kilo. Desember itu tiba-tiba udah 18-19 kilo gitu. Cuman saya nggak curiga kenapa, sekitar bulan Agustus sampai September itu saya juga terapi anak saya. Jadi sebelumnya anak saya itu ada masalah lambung, ada masalah muntah-muntah, saya terapikan juga, dan juga susah makan saya terapikan. Dan Agustus sampai September ya saya pikir habis itu anak saya gampang makannya, saya pikir oh terapi saya berhasil. Tapi ternyata ya itu sistemnya mulai September itu kasih obat itu. Jadi nggak ada kecurigaan dari saya karena saya pikir ya itu terapi saya berhasil. Sosok NR itu sudah kerja berapa lama aja? Per kemarin tuh 2 tahun. Itu jenengan mempekerjakan dia lewat jejaring pribadi atau ada biro khusus Enggak, saya untuk nggak lewat babysitter? yayasan, saya lewat kenalan aja sih. Jadi selama itu perilakunya NR seperti apa sih? Apakah ofensif, defensif atau seringkali melakukan tindakan-tindakan aneh? Sebenarnya kalau yang sampai mencurigakan tindakan-tindakan lain itu nggak ada sih, cuman ya paling layaknya dia kayak kurang bersih ya, kurang SOP-nya tuh ya saya tegur biasa ya, cuman masalah seperti itu aja sih, nggak ada yang mencurigakan dia mau kasih obat atau bohong yang gimana, itu sama sekali nggak ada sih. Bu, itu kan obat untuk penggemukan ya, untuk tanpa nambah nafsu makan juga ya. Nah, di medsos itu saya sempat baca kalau itu mungkin ceritanya Ibu ya, bahwa ART ini sengaja memberikan itu untuk memudahkan dalam pekerjaannya. Apa itu benar? Ya menurut pengakuannya sih iya, menurut pengakuannya. Apakah si korban ini susah makan atau gimana? Sebenarnya ini kan kita ngomong waktu dia umur 1 tahun. Memang ya layaknya anak kecil, kalau susah makan kadang susah makan, kadang yang mau makan. Jadi ya mut-mutan aja sih kalau anak kecil. Waktu pertama kali menemukan obat itu berapa banyak stok ART itu? Stoknya itu sekitar 7. Tapi ternyata ditemukan lagi itu masih ada 1 pak full yang belum dipakai. Ada 30 biji yang belum dipakai. Bu, kalau diagnosis dokter saat
putranya ibu sakit itu ada lemas terus apa kekurangan hormon apa? Hormon kortisol, karena memang ternyata dia nggak bisa menghasilkan hormon kortisol karena selama ini obat steroidnya ini yang biasanya kan mengandung steroid ya kalau nggak salah. Nah itu menekan dia, tubuh dia untuk tidak bisa menghasilkan hormon kortisolnya. Nah, hormon kortisol ini cukup penting untuk aktivitas, untuk bisa kita beraktivitas, untuk kita bisa bergerak. Makanya lemas ibu ya. Dia lemas karena nggak bisa menghasilkan hormon bergeraknya. Lemesnya. Bu, itu di medsos kan ibu juga menyampaikan bahwa anak ibu setelah mengkonsumsi obat itu selama 1 tahun ya, itu efeknya dia suka marah dan lain sebagainya. Oh, bukan. Gimana, ketika Bu? dia mengkonsumsi dia tidak marah, biasa aja. Tapi ketika Dihentikan. berhenti, ketika obat itu dihentikan, karena saya juga nggak ngerti ya obat apa yang lain, saya hentikan tiba-tiba di mulai hari ke-7 itu anak saya itu susah makan. Hari ke-8 lebih susah lagi dan pada akhirnya hari ke-9 tuh udah nggak bisa apa-apa, tidur, lemes, nggak bisa gerak, nggak mau makan, nggak mau minum, terus ya akhirnya saya bawa ke UGD itu kan untuk bisa penanganan lebih lanjut. Tapi sering marah gitu. Setelah marah itu setelah dari UGD kemudian kita kasih pengobatan supaya dia bisa bergerak lagi, beraktivitas lagi. Nah dalam prosesnya itu yang mood swingnya tuh bener-bener luar biasa. Setiap malam nangis, kadang setiap siang juga nggak bisa dikendalikan gitu. Karena kalau tiba-tiba udah nangis. Bu, kalau kata dokter dia ada ketergantungan nggak dengan obat itu? Dokter sih tidak menyatakan kalau anak ini ketergantungan, tapi memang obat ini yang membuatnya ketergantungan karena memang obat ini nggak bisa langsung dihentikan secara langsung. Harus kalau nggak salah namanya kayak perlahan-lahan dikurangi lah dosisnya itu. C. Berdasarkan pengakuan INR saat jenengan interogasi, dia mendapat pengetahuan itu dari mana? Pengetahuan obat itu untuk digunakan untuk Pengakuannya sih katanya dari YouTube katanya sih. dari YouTube, Katanya. bukan dari teman-teman sesama itu, bukan. Dia tidak mengatakan seperti itu sih, dia bilangnya dari YouTube. CNR itu tinggalnya di situ, jenengan kasih mes atau memang Tinggal Oh, tinggal di satu situ. rumah sama saya. Waktu pertama kali ketahui itu ada terlihat tampak penyesalan dari si tersangka atau seperti apa? Nggak ada sih. Ya dia cuman ya sekarang dia sempat berdalih kalau itu bukan obat gemuk, dia bilang ini obat kurus lah, ini buat dirinya lah. Jadi ya saya rasa ya makanya saya juga bingung gitu loh. Cukup, Bu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.